Sip. Podcast Rame-Rame Jakarta. Selamat datang kembali di podcast Rame-Rame Jakarta, bro. Selamat. Gila ya. Udah direncanain dari lama, tiba-tiba PPKM ya. Iya. Udah PPKM, ada yang kena lagi kan. Jadi undur terus nih. Jadi kita survive lah. Iya. Untungnya kita udah survive. Tapi semuanya sehat sekarang ya, bro. Sehat. Mantap. Oke. Nih, di podcast kita yang pertama kali ini ya, ya setelah kita mengeluarkan beberapa episode ya, mungkin para pendengar juga ya ada yang mengikutin ya perkembangan podcast kita. Ya, adalah sekitar 20 orang lah. Ya. Sebagai salah satu penggagas ya untuk podcast Rame-Rame Jakarta, gue bilang sama teman-teman di sini, kayaknya ada satu hal yang perlu kita bicarakan ulang. Dalam arti gini, Rame-Rame Jakarta itu kan fokusnya ya membahasnya banyak ke isu-isu informal ya. Kayaknya podcastnya pun perlu kembali kepada ruhnya untuk yuk kita lebih banyak menggali ke sektor informalnya itu sendiri gitu. Di samping kita mau bahas hal-hal yang lain. Ya mungkin yang lain nanti akan ada scoop segmen sendiri ya. Tapi gue mengusulkan kemarin, yuk kita bahas benar-benar kembali untuk yang sektor informal. Ternyata pada setuju nih ya. Dan apalagi ini yang gue paling suka. Persepsi tentang sektor informal ini kan luas ya. Chris, gue nggak tahu aja nih. Chris dan Mas Andes waktu itu pernah ngikutin satu acara ya, benar nggak sih? Oh, iya. Kita nggak perlu sebut acaranya apa. Beberapa Tapi aja. Beberapa emang, bukan hanya satu-satunya. Serius? Beberapa? Oke. Ada, itu cuma yang paling menarik. Yang paling. Oke. Berarti kalian itu udah ngikutin beberapa acara yang membahas masalah sektor informal. Dan yang terakhir mungkin ya, gue nggak tahu terakhir atau apa, tapi ada salah satu acara yang kemudian menjadi puncaknya, di mana menurut gue akhirnya, kenapa ya sektor informal itu ada gitu loh. Dan kenapa bayangan orang tentang sektor informal itu cenderung negatif gitu ya. Kayak yang gue pernah dengar, orang-orang selalu menganggap sektor informal itu kumuh, tidak ya miskin lah dalam tanda kutip, mengganggu, melanggar aturan, tidak enak dipandang sehingga harus ditata Berantakan. sampai akhirnya harus ada upaya-upaya memformalkan hal-hal yang informal. Ini satu hal yang menurut gue menarik nih. Itu dan iya. Upaya gimana? memformalkan hal yang informal ini yang kita mau bicarakan ya. Sebenarnya memformalkan suatu hal yang informal menurut gua itu kan adalah suatu langkah yang diambil berdasarkan pemahaman yang dia pahami saat itu, misalnya. Betul. Menurut gua pribadi ya. Misalnya, kenapa dia kemudian berusaha memformalkan yang informal? Karena menurut dia, pemahaman dia, sektor informal itu adalah suatu hal yang tidak masuk dalam sistemnya. Benar nggak sih? Kalau formal itu kan dia bayar pajak, teratur, sesuai dengan zonanya, dan segala macamnya gitu. Seharusnya emang. Ya, iya kan? Begitu. Ya. Tapi kemudian informal itu di luar dari itu, yang tidak masuk dalam pemahamannya seperti itu, sehingga ada upaya memformalkan apa yang informal gitu.
Iya nggak sih, benar nggak sih? Betul. Dan itu sebenarnya bisa digambarkan dia coba memahami sesuatu yang kurang dipaham. Karena proses memformalkan itu juga supaya dia bisa paham gitu. Karena di dalam Ya, sistem gitu. Jadi emang kebingungannya atau ketidakpahamannya itu juga menjadi dasar untuk upaya memformalisasi. Salah satunya ya. Ya. Kalau menurut lu gimana Mas Andes? Itu sebenarnya pola yang umum ya kita jumpai gitu, kayak Yes. sesuatu yang tidak kita paham, tidak kita itu cuma ada dua kemungkinan tindak. Yang pertama, kita open minded dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kemungkinan kedua, kita yang berusaha merubah yang telah terjadi itu untuk masuk ke definisi yang kita udah tahu gitu selama ini. Definisi yang mana dulu nih? Definisi informal apa sekti? Gitu. Misalnya dia cuma tentang A gitu ya, maka sesuatu yang B itu akan diubah kondisinya supaya masuk ke dalam kategori atau definisi yang sudah ada. Ada upaya untuk misalnya menemukan definisi yang baru atau hal yang lain. Ini pola yang cukup umum, sedihnya gitu ya, ditemuin di keseharian kita gitu, di Indonesia, di Jakarta, bahkan di dunia. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak masuk ke dalam tata aturan yang berlaku, maka dia akan dipaksa untuk dimasukin ke dalam kategori yang ada. Padahal belum tentu selesai. Ini kan dulu misalnya agama cuma ada 5 kan yang diakui dulu. Sebelum Gus Dur jadinya 6 gitu. Nah, mau agamanya apa, lu harus masuk ke kategori itu, ke KTP itu. Karena lu nggak bisa bikin KTP dengan agama di luar 5 yang ada. Kita nggak nambah. Nah, baru pas zaman Gus Dur nambah jadi 6 yang diakui gitu. Tapi kan itulah analoginya kira-kira. Berarti nih ada ini menurut gua ada dua kemungkinan berarti. Yang pertama adalah sudah ada satu definisi yang disepakati secara menyeluruh ya, secara bersama gitu ya. Kemudian apa-apa yang tidak masuk dalam itu menjadi satu hal yang baru gitu ya. Maksudnya di luar dari itu adalah sesuatu yang lain gitu ya. Itu yang pertama. Berarti dalam hal ini formal itu sudah menjadi satu bentuk yang baku. Kemudian kalau misalnya lu nggak masuk dalam kriteria A, B, C, D yang didefinisikan sebagai suatu hal yang formal, ya berarti lu informal gitu ya. Berarti informal itu tercipta hanya karena sesuatu itu tidak masuk dalam suatu hal yang formal. Ini yang gue tangkap dari apa yang sedikit selintas kita tadi sempat obrolin ya. Ya itu betul. Pas. Gitu. Formal itu duluan dipahami, dikuasai gitu. Jadi sesuatu yang di luar itu masuknya kategori informal, dibikinlah. Gitu. Nah, gue masuk ke hipotesis gue yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah kayak Mas Andes bilang, formal itu sudah ada duluan. Kemudian apa yang tidak masuk dalam hal formal itu, udah labelnya adalah informal. Hipotesa yang kedua, menurut gue, ataupun hipotesa gue yang kedua nih ya, sebenarnya informal dan formal itu mungkin berangkatnya sama, atau bisa jadi informal dulu kemudian menjadi formal. Hanya saja informal ini kemudian sifatnya dalam tanda kutip abstrak, dalam artian gini, informal itu kan banyak bentuknya ya. Kalau mau Mas Andes dan Chris juga pasti lebih paham lah, karena kalian kan lebih lama ya memahami isu ini atau meneliti tentang isu ini. Kalau hipotesa gue yang kedua adalah mungkin informal dan formal ini berangkatnya sama. Cuman waktu itu nggak tahu namanya apa. Bisa aja ya semuanya berdagang, semuanya melakukan aktivitas gitu. Terlepas dari apa jenisnya.
kemudian muncul suatu kesamaan, suatu dasar yang bisa mengkategorikan itu menjadi satu kelompok. Dalam hal ini mungkin kita anggaplah kayak tadi yang hipotesa awal, informal sudah didefinisikan, sudah disepakati bersama, yaitu jadi satu kelompok. Gitu. Nah, sementara beberapa kategori yang lain, gitu ya, misalnya tukang becak sama pecel lele itu jelas berbeda. Tapi mereka juga masuknya secara umum informal karena tidak masuk dalam sistem formal. Petani berbeda dengan tukang becak, pecel lele sama tukang becak sama pecel lele si petani ini. Tapi petani ini secara utuh dia mungkin tidak masuk dalam struktur formal gitu ya. Tapi dia berbeda. Nah, mungkin hipotesa kedua adalah saking banyaknya ini dalam tanda kutip mungkin terlalu capek untuk mendefinisikan satu-satu sebagai satu kelompok gitu. Ya udah, ya nggak usah didefinisikan secara clear. Tapi karena udah ada satu opposite itu apa ya Chris, bahasanya yang lebih pas ya. Gue takut bilang itu. Mungkin kebalikan kali ya. Udah ada satu kebalikan dari bentuk formal, ya udah gitu, labelnya informal, dan ternyata semua orang sepakat gitu loh. Jadi ada dua menurut gue, karena tidak masuk dalam struktur formal. Yang kedua adalah karena mungkin terlalu malas dalam tanda kutip mengkelompokkan itu gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin kalau lanjutkan analogi Andes tadi tentang sistem-sistem agama di Indonesia ya, karena cukup mirip. Di Indonesia ada 6 agama, terus ada kan kepercayaan di luar sistem agama itu. Nah, itu masuk akal karena mayoritas penduduk Indonesia ini ada di bawah payung salah satu dari 6 agama itu. Tapi kalau kita lagi di keadaan seperti ini, bahwa mayoritas penduduk Indonesia justru kerja di sektor informal, itu perlu lebih dipahami daripada hanya ya udah semuanya sama gitu. Jadi mungkin ya dalam sistem yang emang mungkin cuma 1% atau kurang dari 1% penduduknya bekerja secara informal, ya mungkin itu lebih tepat gitu untuk bilang oke, ini adalah ekonomi dan ini adalah ekonomi informal. Tapi kalau di situasi seperti ini di Indonesia, apalagi di Jakarta sendiri kan itu sekitar 40% orang pekerja informal, maksudnya mereka punya usaha informal atau kerja di usaha informal lain, itu kan signifikan, itu terlalu signifikan untuk mengabaikan keberagaman dalam sebanyak orang itu. Itu puluhan juta. Menurut aku ya, menurut posisi orang Jakarta begitu sih. Iya, artinya keberadaan mereka itu dalam tanda kutip diakui, cuman nah itu tadi pengakuannya itu diikuti dengan label-label yang menurut gua agak kurang pantas ya. Dan nggak ngerti kenapa muncul persepsi seperti itu gitu loh. Kayak yang tadi gue bilang, selalu dianggap kumuh, melawan aturan, melanggar aturan, merusak estetika lah atau apalah gitu. Itu yang terjadi ya. Secara definisi kalau bisa mungkin lebih langsung kayak gini. Kalau di sektor transportasi, kita sudah tahu apa itu sektor transportasi kan. Kalau di F&B, makanan minuman, ya. Kalau di hospitality kayak hotel dan lain-lain, kalau di perindustrian, itu kan setiap sektor itu emang ada nama dan ada karakteristik yang macam-macam beda-beda. Tapi kalau di Jakarta, sektor informal itu lebih besar dari setiap sektor yang saya baru sebutkan. Jadi akhirnya kalau justru hanya karena ada kekurangan definisi, tiba-tiba jadi sektor perekonomian terbesar adalah sektor informal, walaupun ada sebagiannya yang terlibat industri, ada sebagiannya yang terlibat F&B, ada sebagian yang terlibat macam-macam gitu. Jadi itu bukan tentang ini sih, bukan tentang proporsi jadinya, jelas. Bukan
kenapa ada sektor formal dan informal itu 50-50, atau justru dalam kasus ini informal itu 70%, formal itu 30%, data BPS ya, yang terakhir kira-kira gitu. Nah ini agak aneh. Tapi secara bahasa, kenapa dari namanya formal dan informal itu menunjukkan di mana posisi kita berdiri ketika membuat definisi. Ketika udah formal informal, artinya kita berada di sisi formal melihat ke sisi lainnya. Gitu. Kita bisa aja ngebagi penduduk Indonesia jadi Islam dan non-Islam. Kenapa? Karena dilihatnya dari orang Islam, misalnya. Tapi pada saat yang sama, penduduk Indonesia itu adalah Buddhis dan non-Buddhis. Bisa aja. Itu dengan informasi yang jauh berbeda. Pribumi. Karena apa? Karena pribumi mungkin lebih besar persentase penduduknya. Gitu. Tapi mungkin di negara seperti Qatar, gitu, yang pekerja migrannya lebih besar dari penduduknya, apakah istilahnya jadinya sebaliknya? Gitu. Itu kan jadi pertanyaan. Jadi itu tentang kenyataan bahwa kita pakai istilah formal dan informal, berarti cara kita mendefinisikannya aja udah bias. Kita berdiri, ketika bikin definisi itu, kita tuh berdiri di sektor formal, melihat dunia sekitarnya dari sektor formal. Sehingga apapun yang tidak formal akan masuk ke dalam sektor informal. Meskipun itu tuh sama beragamnya gitu loh. Kayak ketika dibilang tadi gitu ya, Islam dan non-Islam, kan bukan berarti cuma ada 2 agama di Indonesia. Sebenarnya 6 kan. Oke. Ini jadi sangat menarik ya. Gua mau uji coba nih. Menurut kalian nih, tadi kan udah clear ya, bahwa ada beberapa hipotesa lah. Kita melihatnya kenapa informal ini muncul gitu ya. Kayak Mas Andes bilang tadi ya, bisa jadi karena sesuatunya kita posisinya ataupun kita sudah mendefinisikan si formal tadi, lalu kita melihat sekitarnya yang tidak masuk dalam sistem formal ya informal gitu ya. Terus tadi Chris juga bilang ada beberapa ada beberapa poin ya, kayak misalnya ada berkaitan dengan industri dan juga ekonomi informal, bahkan juga ada yang dia tuh bekerja tapi bekerja informal tapi bekerja dalam sektor formal, dia macam-macam gitu. Itu menjadi satu hal yang menurut gua udah jadi yang tadinya abstrak, ternyata itulah yang terjadi mungkin ya, dan itu yang terjadi sehingga itu terus tertanam kali ya ke banyak orang gitu. Gue mau mulai dengan satu uji coba nih. Menurut kalian, petani itu formal apa enggak? Nah, formal buat gue punya bentuk yang jelas, iya formal. Berbentuk tuh. Kalau aku sebenarnya pertanyaannya agak salah. Karena kamu nanya petani atau bertani? Orang yang melakukan kegiatan pertanian. Seseorang tidak bisa formal atau informal. Dia hanya bisa warga atau bukan warga. Tapi kegiatannya bisa formal atau informal. Usahanya bisa formal atau informal. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki sepetak tanah gitu, kepemilikan tanahnya formal. Terdaftar. Tapi kalau dia menggunakan tanah itu untuk jadi tempat pembuangan sampah, atau dia mau nanam pohon pisang, atau dia mau melihara sapi, itu kan pilihannya dia sendiri. Nggak berbasis kontrak, dia nggak harus minta izin dari siapa saja, dia tidak wajib untuk memenuhi syarat-syarat selain yang legal dan ilegal ya, tapi itu isu yang beda. Nah, jadi menurut aku, dia jelasnya informal. Tapi saat dia menjual hasil kebun atau lain sebagainya, itu dia bisa mengikuti ekonomi formal. Tapi kegiatan tanamnya
ya itu informal saja. Seperti kalau aku nanam bunga itu, ya kan suka-suka aku aja gitu. Lu nggak perlu harus bikin PT dulu untuk bisa nanam bunga di rumah lu sendiri ya? Gitu. Kalau bunganya mau dikasih ke tetangga, boleh aja juga. Kalau mau kalau ternyata banyak amat gitu mau dijual, boleh juga kan? Nah, itu semacam petani, bukan? Iya. Anjir deh, ini jadi makin menarik. Berarti kan kalau gue merefer apa yang disampaikan oleh Chris tadi, berarti ada kegiatan informal dan dia itu sebenarnya dekat banget dengan sistem ekonomi formal sebenarnya kan. Sebenarnya salahan utama adalah pemisahan antara formal dan informal seperti dua sektor yang tidak nyambung. Seperti yang ya tadi kan juga ada sektor transport, ada sektor industri. Tapi mereka nggak kerja secara independen. Nggak bisa ada industri nggak tanpa transport. Ya itu sama dengan formal informal. Jadi dalam satu proses konsumsi itu mungkin ada beberapa lapisan formal dan informal. Sebelum kita makan nasi goreng itu mungkin ada beberapa pihak formal dan informal terlibat dalamnya. Iya. Anjir. Semakin menarik nih. Termasuk pemerintah bisa juga terlibat gitu. Iya. Oke. Ini gue coba lagi ya. Tukang ojek online. Menurut kalian formal atau informal? Yang melayani ojek online ya, bukan perusahaan Gojek atau perusahaan tapi yang sopir. Iya betul, mitranya. Nah, informal menurut aku. Tapi dia berada di bawah naungan. Gojeknya formal karena PT, ya kan? Iya. Kalau ada seorang PKL yang jual di pinggir jalan, dia juga menggunakan infrastruktur yang disediakan oleh sektor formal atau sektor publik, sektor pemerintah kan. Hanya satunya platformnya beton, satunya platform aplikasi, sama saja. Gojek, kalau mitranya apakah itu pegawai perusahaan atau hanya seseorang yang menggunakan softwarenya gitu. Di negara kan itu jadi kasus yang sangat kontroversial antara Uber dan sopirnya. Karena sopir mau dapat asuransi dan lain-lain. Tapi Uber bilang, enggak, kamu hanya pengguna semacam fasum gitu. Oke. Ini menurut gue gila sih. Artinya gini, apa yang kita diskusikan tadi ya, bahwa sistem formal itu sudah mendefinisikan dirinya, dan kemudian apa-apa yang tidak masuk dalam sistem formal seringkali disebut sebagai sektor informal karena ya dia nggak masuk dalam sistem aja gitu, sistem formal tadi ya. Terus tadi Chris juga sempat bilang bahwa sistem ekonomi formal dan informal sebenarnya itu side by side ya, lapis berlapis dan saling berkaitan gitu. Cuman kenapa orang suka banget membedakan itu dan suka mendefinisikan itu menjadi satu hitam dan putih gitu. Formal yang mengikuti, informal selalu yang hitam. Padahal tadi Chris sudah ngasih gambaran bahwa itu sebenarnya dua hal yang saling mendukung gitu. Jadinya menurut gua, apakah kemudian kayaknya kita perlu lebih menggali atau mendalami karakter-karakter formal sehingga kita perlu menyampaikan ke orang-orang kalau misalnya sistem formal tuh ini loh A B C D E syaratnya gitu ya. Apakah kita perlu melakukan hal yang sama sehingga kalau misalnya kalau nggak formal ya informal, tapi kalau informal tuh dia bentuknya A B C D E gitu loh. Menurut gue ini menjadi satu hal yang penting dan menarik karena dengan adanya definisi ini ataupun penggambaran karakter ini itu mungkin bisa menjadi langkah awal atau pintu masuk awal untuk mengcounter beberapa ataupun seluruhnya label
label yang suka diberikan oleh orang karena mereka nggak paham, belum paham lebih tepatnya tentang itu gitu loh. Sementara kan RRJ ya kita lebih memahami itu, mungkin kayaknya menarik kita mulai back to basic, bahkan dari basic banget. Mungkin kita bisa gali definisi sih. Gimana menurut kalian? Kayaknya ini di podcast kita pertama ini kita udah banyak menggali ini ya, udah banyak menggali kenapa ya, keruwetan, kenapa ada informal. Kalau sektor formal itu tentu strukturnya jauh lebih sederhana karena dia yang mendefinisikan dirinya sendiri kan, bahwa sektor formal itu bentuknya bisa CV, bisa PT, bisa PP, dia mendefinisikan dirinya sendiri. Nah, menjadi problem adalah kalau kita pakai kacamata yang sama buat mendefinisikan sistem yang lain yang benar-benar berbeda, kemungkinan besar kan bias. Nah, yang ketika kita coba lakukan sebenarnya bagaimana sektor informal mendefinisikan dirinya sendiri juga. Gitu. Yes, betul. Supaya mereka bisa punya kekuatan atau narasi yang relatif sama tentang bahwa kami adalah ini. Karena bisa jadi sistemnya beda, logikanya berbeda, karakternya berbeda gitu. Ini yang jelas beda sih. Kenapa bisa ada kenapa bisa ada pemisahan ini? Tentu karena memang kenyataannya di lapangan mereka beroperasi dengan cara yang benar-benar lain dan berbeda. Nah, yang berbeda ini yang selama ini tidak dikenali, apalagi dipahami. Jadi apapun yang kita sebut informal itu sebenarnya sangat minim pengetahuan kita ini dalamnya perencana kota, pengambil kebijakan kota itu minim gitu. Nah, mustahil kita bikin sesuatu dari pemahaman yang masih seminimal itu. Iya benar banget ya. Makanya tadi banyak banget upaya-upaya selalu pilihannya memformalkan apa yang informal ya. Berusaha memformalkan. Iya. Kayaknya next menarik kalau kita ngomongin atau mengulik lebih dalam tentang definisi ya. Gimana Chris menurut lo? Mau deh itu. Emang sekarang mau mendalami definisi atau selanjutnya? Jangan dulu. Kita siapkan itu untuk episode 2 ya. Itu untuk episode 2. Boleh. Tapi sebenarnya bahkan kalau di isu episode 1 ini sebenarnya bahkan kata informal kurang sering muncul menurut aku ya. Biasanya orang suka menggunakan kata yang paling sering mereka lihat gitu. Jadi itu kan PKL. Jadi salah bahkan kita belum nyampe kayak ada sektor informal. Itu kegiatan basically kan penjualan di pinggir jalan itu PKL. Nah, itu kan sangat reduktif kalau kata bahasa Inggrisnya, kayak sangat mengurangi keberagamannya sektor itu. Tapi yang itu banyak hal yang kita bilang seperti, oh ya PKL nggak bayar pajak. Nah, kita lihat PKL-nya, tapi kita nggak lihat siapa bayar pajak atau siapa enggak gitu. Betul. Buang sampah di pinggir jalan. Nah, kita mungkin lihat PKL di pinggir jalan, tapi kita nggak tahu kayak misalnya di pabrik Sungai Citarum itu sampahnya dibuang di mana gitu. Jadi ada masalah mungkin dari perspektif orang umumnya gitu kan, bahwa ya yang dia lihat dikasih definisi, yang dia nggak dilihat nggak dikasih definisi gitu. Ya. Itu jauh lebih penting dan jauh lebih menarik. Kita simpan buat episode 2 ya. Oke. Kayaknya cukup kali ya, cukup dulu ya. Ya supaya gue kenapa pengen nutup, karena gue membatasi supaya kita di episode 2 jauh lebih menarik lagi untuk membahas definisi informal tadi ya. Apalagi yang Chris tadi udah kasih contoh. Ya kita cuma melihat sebagian PKL gitu. Dan kemudian PKL apa yang terjadi di situ, kita selalu mengakumulasikannya menjadi suatu imajinasi yang kita suka labelin gitu kepada kegiatan itu gitu. Gue nggak mau bahas sekarang, supaya ada stok buat episode selanjutnya. Sip. Kayaknya cukup ya. Thank you ya bro.
Ya, And siap. short and sweet. Apa? Short and sweet. Iya. Thank you. Sampai jumpa di episode 2. Bye-bye semuanya. Yuk, sampai jumpa.